Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Jovanka Quincy Melka Kisas. Aku dari kelas 8D. Kali ini aku akan menceritakan kisah tentang Nabi Idris melihat surga dan neraka. Suatu hari, ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, Nabi Idris mengajukan suatu permintaan unik. Wahai malaikat Israel, bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Tanya Nabi Idris. Kemudian, malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal tersebut? Bahkan para malaikat pun takut untuk melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris pun menjawab, terus terang, saya takut dengan azab Allah itu, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian, malaikat Israel pun meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Beberapa riwayat mengatakan ia menangis pilu tatkala melihat kengerian neraka. Nauzubillah min zalik. Sosok menjaga neraka merupakan sosok yang sangat mengerikan. Ia menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Tak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan neraka. Dan apakah kalian tahu kengerian neraka? Api berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan suara-suara tangisan meminta ampun kepada Allah. Tolong ampuni kami ya Allah. Tapi semua itu sia-sia. Nabi Idris pun menangis, sedih melihat hal tersebut karena takut umatnya akan mengalami. Kemudian Nabi Idris pun meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tujuan kedua adalah surga. Berbeda jauh dengan neraka, sesampainya di pintu surga, mereka disambut oleh wajah tampan berseri-seri dari penjaga pintu surga, malaikat Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dilihat dari suasana di surga, malaikat Ridwan merupakan sosok yang sangat lemah lembut dan sopan santun terhadap penghuni surga yang ingin kembali ke tempat paling baik itu. Melihat suasana surga, Nabi Idris pun nyaris pingsan. Kenapa? Bukan karena dia takut, melainkan ia takjub dengan pesona dan keindahan suasana di surga. Kemudian Nabi Idris pun melihat sekelilingnya. Di sana terdapat sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Di pinggirnya terdapat pohon yang batangnya pun terbuat dari emas dan perak. Dan di setiap penjuru terdapat pohon yang menghasilkan buah yang begitu segar, ranum dan harum. Dan juga terdapat istana-istana yang dibuat untuk para penghuni surga. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel pun mengajak Nabi Idris untuk pulang ke bumi. Akan tetapi, Nabi Idris enggan untuk pulang, karena ia ingin tetap berada di surga. Mendengar hal tersebut, malaikat Israel berkata, engkau boleh tinggal di surga setelah hari kiamat nanti, dan setelah amal ibadahmu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah engkau boleh tinggal di surga bersama para nabi dan orang-orang beriman lainnya. Kemudian Nabi Idris pun berkata, aku ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah teman-teman, Allah Maha Kuasa. Keinginan Nabi Idris pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa sesungguhnya Allah telah memutuskan surga kepada Nabi Idris sebagai balasan atas ketaatan Nabi Idris. Baiklah teman-teman, demikianlah cerita tentang Nabi Idris dan mukjizatnya. Dan pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa seorang nabi pun akan dihisap amal ibadahnya pada hari kiamat nanti. Apalagi kita seorang manusia biasa.
kita akan dihisap amal ibadahnya nanti pada hari kiamat. Apakah kita akan masuk ke surga atau malah ke neraka? Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah kita, apalagi di bulan penuh berkah dan ampunan, bulan suci Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.